Di panggung industri rokok Indonesia yang penuh sesak, sebuah drama pernah tercipta. Bukan sekadar persaingan bisnis, tapi sebuah pertarungan sengit di meja hijau. Raksasa legendaris, PT Gudang Garam Tbk, melawan sebuah entitas yang namanya begitu mirip, PT Gudang Baru. Gugatan dilayangkan, palu hakim diketuk. Gudang Baru dinyatakan bersalah karena kemiripan nama dan visual yang bisa mengecoh konsumen. Dari kekalahan hukum inilah, sebuah nama baru terpaksa lahir, Gajah Baru. Namun, di luar ruang sidang yang dingin, pertarungan sesungguhnya justru baru dimulai. Bukan lagi soal sengketa merek, tapi soal perebutan hati dan dompet konsumen di warung-warung seluruh negeri. Dan anehnya, banyak yang justru berpaling dari sang raja dan memilih sang gajah yang baru lahir. Pertanyaannya kenapa? Kenapa konsumen lebih memilih Gajah Baru daripada Gudang Garam yang sudah puluhan tahun menjadi legenda? Mari kita bongkar alasannya. Mari kita pahami dulu siapa pemainnya. Gudang Garam adalah sebuah institusi. Sejak tahun 1958, merek ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya populer Indonesia. Cita rasanya yang khas dan citranya yang premium telah membangun sebuah kerajaan dengan jutaan penggemar loyal. Gudang Garam adalah standar emas. Namun, standar emas datang dengan harga emas. Inilah kunci pertama untuk memahami pergeseran ini. Faktor nomor 1, dan yang paling menentukan, harga. Coba kita lihat faktanya. Untuk menikmati sebungkus Gudang Garam Surya 12, hari ini kita mungkin perlu merogoh kocek sekitar 20 hingga 25 ribu rupiah. Sekarang, bandingkan dengan Gajah Baru, yang bisa didapatkan dengan harga kurang dari separuhnya, seringkali di kisaran 10 hingga 13 ribu rupiah. Ini bukan sekadar selisih 1.000-2.000 perak. Ini adalah perbedaan yang membuat konsumen berpikir dua kali. Di tengah realitas ekonomi di mana setiap rupiah berharga, Gajah Baru datang sebagai sebuah solusi. Seperti kata seorang konsumen di sebuah forum online, Gajah Baru selalu di hati, tapi kalau harganya naik, ya pindah lagi ke rokok lain. Maklum kuli, cari rokok yang murah. Kutipan ini mewakili suara jutaan orang yang pragmatis. Tentu, harga murah tidak akan ada artinya jika produknya tidak bisa dinikmati. Disinilah letak faktor kedua dan kejeniusan strategi Gajah Baru, rasa yang mirip tapi tak sama. Banyak pemilik warung mengakui hal yang sama. Secara rasa dan aroma, Gajah Baru memang mendekati Surya, kata mereka. Harganya beda jauh, jadi banyak yang pindah. Gajah Baru tidak mencoba menjadi replika sempurna. Mereka hanya perlu menjadi cukup mirip. Cukup mirip untuk memberikan pengalaman yang familiar bagi lidah yang sudah terbiasa dengan karakter rasa Gudang Garam, namun dengan kelegaan luar biasa saat membayarnya di kasir. Tentu, bagi para penikmat sejati atau puritan, Gudang Garam, perbedaannya sangat jelas. Mereka mungkin akan mengatakan tarikan Gajah Baru lebih kasar, atau aftertaste-nya tidak sehalus Gudang Garam. Bagi mereka, kekayaan dan kompleksitas rasa sang legenda tidak akan pernah tergantikan. Namun, Gajah Baru tidak menargetkan mereka. Targetnya adalah mayoritas pasar yang sensitif terhadap harga. Dan bagi segmen ini, kemiripan rasa itu sudah lebih dari cukup untuk membuat mereka rela berpindah hati. Jadi, inilah jawabannya. Preferensi konsumen terhadap Gajah Baru bukanlah sebuah anomali. Ini adalah hasil dari sebuah strategi cerdas yang lahir dari sebuah kekalahan. Gajah Baru berhasil menangkap sebuah peluang emas dengan menawarkan dua hal yang paling dicari konsumen Indonesia saat ini, harga yang sangat terjangkau dan rasa yang familiar. Mereka mengorbankan sedikit kualitas premium untuk sebuah keuntungan besar dalam keterjangkauan harga. Kisah Gajah Baru melawan Gudang Garam adalah bukti nyata. Dalam pertarungan merebut hati konsumen, menjadi yang paling legendaris tidak selalu menjamin kemenangan. Terkadang, kemenangan diraih oleh mereka yang paling cerdas dalam mendengarkan dan menjawab kebutuhan pasar. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda salah satu yang beralih ke Gajah Baru, atau tetap setia pada Gudang Garam?
Apa yang menjadi faktor utama Anda dalam memilih sebuah merek? Tuliskan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi lebih lanjut. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda suka, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya dari kami.